nggak bisa diungkapin kalau soal keluarga ini, Mbak. Nggak ada sekat, cuma kita juga tahu batasannya. Makanya tuh kadang kita mau banyak ngomong nanti dikirain pencitraan. Jadi udah cukup kita yang tahu aja Bunda itu gimana. Kalau kita itu keluar kota atau keluar negeri, maaf ya, kalau mau makan yang diutamakan itu suster dulu. Beneran? Kita tuh sampai bingung sama susternya Arsa. Kok kita dulu nih ditawarin gitu. Udah supit suster mau pesen apa? Udah pesen dulu. Udah nanti nunggu Bunda, udah cepetan gitu. Kalau mengungkap kebaikan Bunda itu nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Saya yang tahu. Saya yang tahu. Karena saya banyak yang menerima. Udah itu aja. Kalau liburan itu kita itu dikasih dolar. Suruh belanjain. Nah, kita kalau udah pilih barang, kita membayar tapi dibayarin. Jadi dolarnya kan nggak kepake. Nah, saya gini, maaf dolar saya utuh, saya mau tuker uang, saya mau tabung, saya gitu. Kayak kemarin semua kita sebelum itu naik pesawat dikasih dolar, ini nanti dihabisin di sana beli apa, gitu kan. Tapi kadang kita gini, masuk toko, supit utang pilih sepatu buat apa gitu. Ntar Bunda gini, ntar mbak-mbak yang di rumah cari di itu daerah sana, kota mana gitu. Jadi kalau Bunda kakak belanja semua sepatu, ya kita suruh pilih ya pilih. Kalau aku di rumah lagi nggak ada makanan, suster masaknya jago dan enak masakannya, jadi aku selalu minta suster buat bikinin aku makanan. Dia mah gampang makan. Gampang kok masakin Dil itu. Di sini makannya nggak neko-neko. Indonesia. Indonesia banget. Iya. Arsi yang susah makan di rumah ini. Arsi itu paling susah makan. Dil sini aja udah habis lagi satu piring. Dan ini kayak khusus buat dia semua ya? Iya, kan nggak ada orang. Dil, dari tadi kan dia udah nyari-nyari. Makan terus katanya. Dan Bunda kayak juga siap. Selamat makan. Simpel aja nih makannya. Cuman ini pakai nasi. Pakai nasi. Enak dia. Udah baca enak kalau buatan suster. Nggak usah diraguin lagi. Jadi aku menitipkan anak aku benar-benar untuk jagain gitu, dan kita benar-benar menganggap mereka kan sebagai keluarga gitu. Aku marah ya marah juga, tapi mereka jatuhnya kan jadi sayang ke kita. Dengan karena mereka sayang, mereka pasti ke anak-anak juga jadi sayang. Apalagi kayak Uteng tuh Mbak, Uteng yang udah lama ya, itu udah kayak emakku sendiri. Karena aku kan udah satu-satunya orang tua aku tinggal omanya mamanya Mas Anang, tapi kan tinggalnya kadang Jakarta, Bandung, Jember, pindah-pindah. Jadi di rumah Uteng tuh udah jadi kayak susternya kita berenam. Terus kalau di rumah aku nggak ada, yang galak di rumah tuh dia, yang misalnya bisa ngatur rumah ini gini tuh dia tuh udah kayak apa ya, dia tuh mengerti banget, kayak barang aku tuh barang dia juga. Dia tuh bener-bener orang kalau kerjanya ngabdi, orang kalau beda ya, nggak tahu kenapa orang kayak zaman dulu tuh kalau kerja tuh mengabdi gitu, kayak apa ya, pakai hati gitu. Beda sama orang sekarang. Dan aku bilang pokoknya Uteng sampai maut yang memisahkan kita ya gitu. Dia yang dia setia banget. Walaupun anak-anakku besar, Uteng akan selalu ada di rumah kita. Bukan untuk jadi susternya anak-anak, karena dia udah menjadi bagian apa ya, keluarga kita. Mendonasikan 1000 masker cantik untuk keluarga polisi dan Angkatan Udara di Bali. Aku sangat terinspirasi sama Ibu Kartini karena dia benar-benar berjuang untuk hak perempuan Indonesia dan juga berjuang agar perempuan Indonesia bisa dapetin pendidikan yang layak. Karena itu, selain di masa-masa sulit ini, aku donasikan masker-masker buat keluarga yang memerlukan. Aku juga oleh karena itu
hampir sekarang mungkin 17 tahun yang lalu bersama keluarga mama aku membangun yayasan di bidang pendidikan karena aku ingin sekali semua anak-anak Indonesia, apalagi perempuan Indonesia, bisa mendapatkan pendidikan yang baik supaya Indonesia bisa lebih maju lagi dan lebih sejahtera lagi. Masker yang kita udah sumbang itu masker kain. Kenapa masker kain? Karena untuk orang-orang yang mungkin kehabisan masker yang dijual di apotek atau mungkin nggak bisa beli masker kain itu saya bilang option terbaik karena kalau dicuci dengan air hangat atau air panas dengan deterjen dan dijemur itu bisa dipakai berulang-ulang kali. Dan aku ingin orang-orang di sekitar aku, komunitas orang-orang di Bali yang mungkin kurang mampu atau butuh masker, mereka bisa jaga kesehatan mereka sendiri, tapi juga memperlambat penyebaran virus corona kalau sampai mereka mungkin carrier, tapi mereka nggak tahu bahwa mereka carrier virus corona. Hari ini seperti biasa aku di rumah dan tadi pagi aku bangun jam 6 pagi, jam 7 pagi aku udah berenang. Dan setelah itu aku olahraga dan makan pagi. Banyak orang nanya aku kalau sejak di rumah aja ini aku jadi suka masak atau enggak. To be honest, kalau secara lifestyle aku ngerasa hidup aku nggak terlalu beda dengan sebelumnya karena aku emang dari dulu lebih suka masak di rumah daripada makan di luar. Mungkin karena aku sangat peduli dengan healthy living. Aku tahu bahwa kalau kita masak di rumah, makanan yang kita masak lebih sehat karena kita tahu bumbu-bumbu yang kita taruh dan kita bisa kontrol semuanya. Jadi sejak kita diminta di rumah aja, aku nggak sama aja masak setiap hari. Dari dulu setiap hari masak dan sekarang pun setiap hari masak. Teman di rumah, stay healthy, stay positive, stay strong, dan aku berterima kasih banget kepada semua orang sekarang, apalagi tim medis yang benar-benar kerja keras dan bisa dibilang sacrifice waktu dan hidup mereka untuk membantu orang lain sekarang. Dan ayo kita disiplin, ayo kita dengerin pemerintah untuk kalau bisa di rumah aja, agar kita bisa memperlambat penyebaran virus corona. Sebenarnya sih aku tidak menjual tas pribadi aku, nggak. Cuma waktu itu kayak ada netizen yang kayak itu tas-tasnya jualin aja dong, banyak banget tasnya, mendingan ngebantu kita. Aku pasti akan ngebantu, tapi dengan tidak cara yang kayak gitu lah. Mendingan kita ngebantu sesama dengan cara aku ngejualin barang-barang pribadi aku, kalian bisa dapat barang dan kalian dapat pahala, daripada aku harus kayak buka rekening kerjasama sama salah satu akun atau apa, buka rekening secara terbuka, mereka transfer aja gitu aja, akunya pun juga nggak enak gitu karena itu nggak transparan. Tapi kalau misalkan kita kerja kita ingin memberi ya give it maksudnya ngasih, dan mereka juga akan dapat yang kita kasih gitu. Mereka akan dapat. Kemarin tuh aku ngejual hampir, baju nggak kehitung sih, banyak banget. Aku bawa kumpul udah 20 jutaan dan itu masih banyak banget yang udah kekirim tapi duitnya belum masuk. Ada baju, tas, celana, sepatu. Kemarin kamera jualnya murah-murah banget. Baju kalau yang bermerek baju paling harganya cuma 100.000. Kemarin kamera harganya cuma 1 juta. Paling nanti handphone atau apa yang nggak kepake aja sih, yang menurut aku yang masih sangat layak banget bisa mereka pakai dan sangat mereka butuhkan. Kenapa kalau misalkan bisa dibilang kenapa beli sembako doang, beli sembako nanti aku sambil jalan. Jadi paginya kalau misalkan aku ada kegiatan, malamnya nanti atau sorenya selesai aku ngasih. Karena untuk di kondisi yang kayak sekarang ini benar-benar sangat-sangat prihatin. Gak hanya
sebagai public figure aja, semuanya kena, dari wartawan juga pasti akan kena. Susahnya untuk interview sesama artisnya kayak gimana. Tapi kalau misalkan di interview di rumah pun lagi nge-vlog atau dibikin vlog video juga, kita juga nggak enak, nggak nyaman juga kan. Jadi ya kita sekarang saling ngebantu aja sih dengan kondisi sekarang. Semuanya kita posting lewat pakai aplikasi. Terus kita lewat dari Instagram kita ngeposting. Kalau misalkan mereka, jadi kita cepet-cepetan. Kayak kemarin aku ngejual kamera itu cuma 1 juta, baru aku posting 1 detik langsung ada yang transfer. Mereka langsung udah nge-save nomor rekeningku. Mereka sih happy banget sih ya, karena mereka tahu aku tuh orangnya tuh yang produktif. Keluargaku emang semuanya orangnya produktif. Jadi ketika aku nggak produktif, malah mereka nanya, kamu nggak syuting, kamu diam aja di rumah. Kalau misalkan aku udah nggak tahu lagi aku mau ngapain, aku udah ngacak-ngacak ini, tuh mereka yang langsung kayak heboh sendiri. Baru sih, dan malah aku tuh dari kecil itu udah kerja dari umur berapa ya? Dari umur 8-7 tahun aku udah mulai kerja sampai umur sekarang. Dan aku sangat gak terlalu dekat sama orang tua, maksudnya kumpul-kumpul itu jarang banget. Aku ketemu pagi, aku mau berangkat. Aku ketemu malam, mereka udah pada tidur. Tapi dengan kondisi sekarang ini, aku bisa mempergunakan waktu aku untuk lebih dekat lagi, lebih sayang, untuk lebih care. Dan karena aku sekarang di dunia ini yang aku punya cuma ya keluarga. Olahraga iya, ya paling kadang-kadang suka gila-gilaan untuk supaya akunya juga senang, bahagia, ngebahagiain orang juga gitu. Walaupun kadang-kadang pas akhir-akhir ngeliat kok saya agak menjijikan dan malu ya. Perubahan hidup pasti ya. Yang biasanya aku makan itu nasi box catering lokasi, sekarang masakan mama. Terus apa-apa yang biasanya aku nggak pernah beres-beres, sekarang beres-beres. Yang biasa aku nggak pernah nyuci mobil. Bener-bener aktivitas yang belum pernah aku lakuin aja di rumah. Kayak banget. Dan lagi pula kalau misalkan aku ngejualin tas aku juga, ya nggak apa-apa sih. Aku juga beli sendiri, ngejualin juga boleh kan. Ya karena kan pergantian tahun itu cuma hanya sebuah barang dan pasti akan turun. Jadi ya daripada nanti gak ada harganya, mendingan jual secepatnya aja. Gak peduliin sih mbak, biarin aja. Mulut-mulut mereka ini kan bisa ngedoain untuk semuanya, untuk rakyat Indonesia. Untuk saat ini memang pasti akan susah dan akan berat banget untuk jalaninnya. Kalian pasti akan mikir besok akan apa ya, besok dapat penghasilan dari mana. Ya kalian harus coba untuk ngelakuin sesuatu hal yang baru yang belum pernah kalian lakuin. Cari aktivitas yang benar-benar yang membuat kalian happy. Cari hobi baru lagi, benar-benar harus bikin produktif. Ya kalian harus sering untuk berkomunikasi sama orang walaupun cuma hanya via phone. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.